Halo semuanya. Halo. Wah, kamu juga mau ikutan? Iya. Yaudah, kita ikutan yuk. Iya. Halo semuanya, perkenalkan ini adalah Kak Fakih. Oh, dan aku juga dong. Kamu juga mau kenalan? Iya. Kasih tahu nama kamu siapa? Namaku Kijo. Iya teman-teman, ini adalah Kijo, sahabatnya Kak Fakih. Alhamdulillah teman-teman, Kak Fakih dan juga Kijo, Iya. kita sudah di dunia dongeng sejak 2017 dan alhamdulillah Iya. kita sudah keliling Indonesia ya. Iya, karena kita dongeng dan juga suka sama anak-anak. Iya dong. Gitu teman-teman. Jadi Kak Fakih ini awal mula mendongeng karena Kak Fakih suka dengan anak-anak dan mulai dari situ akhirnya Kak Fakih menggeluti dunia dongeng. Oh gitu. Iya. Kenapa milih pendongeng? Karena yang pertama itu Kak Fakih suka di dunia anak. Karena kalau misalnya kita senang di dunia anak dan Kak Fakih juga ingin menjadi dakwah gitu kan. Dakwah dalam artian dakwahnya ini tapi mau punya ke anak-anak. Pas dilihat-lihat kalau jadi ustadz mungkin belum bisa masuk ke anak-anak, tapi sebagai pendongeng kita pasti bisa masuk ke anak-anak dan disukai sama anak-anak dengan edukasinya. Iya, dan bawa aku. Iya dong. Kak Fakih punya keinginan sendiri ingin merubah anak-anak Indonesia ini lebih baik lagi. Terutama yang sekarang ini kan akhlaknya mereka sama orang tua itu udah beda lah ya di zaman-zaman dulu gitu kan. Dan juga di zaman sekarang ini udah era globalisasi dan era handphone ya di 2024 ini. Tapi bagaimana caranya kita bukan sebagai yang yang benci akan handphone, tapi bagaimana caranya dengan handphone kita bisa bermanfaat juga, dengan anak-anak kita juga bisa bermanfaat tentunya, dalam artian kita sebagai pendongeng kita juga harus tahu apa aja sih di era yang sekarang ini dan bagaimana cara biar kita bisa masuk di eranya mereka dan bisa mengedukasi mereka lebih baik lagi. Gitu sih Kak. Bagian favorit dari mendongeng Kak Fakih? Iya. Apa tuh Kak? Ketemu sama aku ya? Bukan ketemu sama kamu. Tentunya bagian yang paling favorit Kak Fakih itu adalah bagian dimana kita ketemu sama anak-anaknya. Oh gitu. Iya, apalagi sampai anak-anaknya itu bisa mengikuti apa yang kita sisipkan, informasi, edukasi yang kita masukkan. Oh gitu Kak. Iya. Suara. Dari orang tua sendiri itu pendakwah ya. Nah, setelah pendakwah, aku kebetulan di Fakultas Komunikasi Humas. Nah setelah itu mungkin aku diajak sama teman untuk manajemenin pendongeng. Akhirnya setelah manajemen pendongeng, suka dengan anak-anak, akhirnya ya aku belajar dan akhirnya sampai saat ini jadi pendongeng. Kalau dongeng Kak Fakih alhamdulillah udah di TK maupun SD, PAUD, FI, SMP, SMA pun, STM pun pernah ya kan. Dan juga alhamdulillah bisa sering juga beberapa kali sharing-sharing sama guru-guru untuk edukasi berceritanya. Di Indonesia sendiri itu alhamdulillah udah ada beberapa pendongeng. Mungkin yang banyak di Indonesia itu di kota-kota besar ya, kayak misalkan Jabodetabek, terus Jawa Timur, Jawa Barat mungkin ada, tapi mereka hanya di kota-kota besar. Mungkin di daerah-daerah lain kayak Kalimantan, Sumatera, mereka punya pendongeng, tapi hanya kemungkinan di daerah-daerah besar, kota-kota besarnya aja. Iya, jadi belum keseluruhan Indonesia itu terjamah dengan pendongeng. Makanya itu kita pengen, ayo semua orang tua terutama bercerita sama anak-anak, bercerita sama anaknya khususnya. Nggak usah jadi pendongeng, tapi minimal berikanlah cerita walau hanya 5 menit dalam sehari. Kalau Kak Fakih dikit itu sebagai ketuanya, direktur utamanya. Oh gitu Kak. Iya, aku di Kids itu sebagai direktur utama yang dimana sebagai pendirinya juga. Kenapa kita buat Kids? Kita ingin membuat pendongeng-pendongeng lagi untuk bisa menceritakan nanti anak-anak ke anak-anak lebih luas lagi. Jadi nggak hanya pendongeng-pendongeng di Kids doang. Jadi nanti kita akan membuat bibit-bibit pendongeng baru lagi yang dimana fungsinya ini agar bisa menebar cerita untuk anak-anak yang ada di Indonesia khususnya. Kalau di dongeng kita ini, kita bukan hanya untuk bersenang-senang doang, tapi kita harus
ada edukasi yang kita sisipkan. Karena kalau kata guru besar Kavaki sendiri itu, kita harus punya persentase dalam artian 70-30. 70%-nya ini adalah edukasi, 30%-nya ini adalah hiburan. Jadi kalau bisa, kita jangan terlalu banyak hiburan, harus lebih banyaknya edukasi. Jadi anak-anaknya lebih bisa teredukasi lagi gitu. Untuk kedepannya Kavaki yang pertama ingin ya anak-anak Indonesia itu lebih baik lagi, lebih literasinya lebih aktif lagi, dan juga terutama untuk orang tuanya ya tadi Kavaki bilang di awal, berikanlah cerita atau waktu 5 menit minimal bersama anak di rumah. Jadi orang tua yang sibuk, ayah bundanya sibuk, berikanlah waktu 5 menit agar anak-anak kita sendiri bisa, oh ternyata orang tuaku dekat sama aku, orang tuaku aware sama aku, orang tuaku peduli, walaupun hanya 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit pun silakan. Iya, gitu sih. Aku mah sampaikan salam dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.